Hanya dalam sepersekian detik, sesosok tubuh terkondensasi dan terbentuk dalam sekejap. Sementara Yaza masih menikmati sorakan para iblis, dia langsung bergegas membunuhnya. Yaza tidak bisa mengatasi waktu, dan nyaris menghindari serangan lawan, mundur puluhan langkah dengan bahunya yang terluka, dan membuka jarak. Adegan ini membuat para iblis di bawah khawatir sejenak. Yaza, pegang erat-erat dan jangan panik. Serangan diam-diam bajingan ini, Komandan Feng, ayo tangkap dia. Feng Tianxing menggelengkan kepalanya dengan kuat. Lawan tidak mati, itu bukan pelanggaran. Pada saat ini, Feng Tianxing sama sekali tidak peduli dengan seni bela diri. Yang dia butuhkan adalah mengandalkan Yaza untuk menguji metode lawan. Lawan yang tidak dikenal, meskipun kekuatannya lebih rendah, lebih layak untuk diwaspadai daripada lawan yang dikenal. Yaza, atasi dengan sabar, jangan khawatir, kata-kata Feng Tianxing meyakinkan Yaza. Selama Laksamana Feng mengatakan tidak apa-apa, maka itu pasti baik-baik saja. Cukup mengabaikan luka di tubuhnya, dia mengeluarkan cakar tajamnya dengan ekspresi ganas di wajahnya. Kamu bajingan, kamu mencari kematian, kan? Kali ini Yaza sama sekali tidak menahan diri, apalagi melakukan serangan tentatif, dan langsung menyerbu ke depan lawan. Serangan hebat itu seperti hujan deras, menekan lawan dengan kuat. Tetapi dengan serangan itu, situasinya berangsur-angsur berbalik. Tidak peduli seberapa keras Yaza mencoba, kecepatan lawan menjadi semakin cepat, dan dia semakin tidak dapat menangkis, secara bertahap berubah dari menyerang menjadi bertahan. Kabut darah merah di mata sepertinya adalah darah karena dipukul di dahi, atau yang lainnya. Saat Yaza secara bertahap menjadi tidak dapat melakukan apa yang diinginkannya, dia memilih untuk mundur sementara, dan dia masih mengingat kata-kata Feng Tianxing. Jangan takut gagal, tapi takutlah karena tidak mampu melawan. Sebagai anggota ras iblis yang lengkap, dia memenuhi syarat untuk mempertahankan kekuatannya sendiri dalam pertempuran seperti itu. Dengan tipuan, dia melangkah mundur dan langsung menuju Feng Tianxing, dengan ekspresi bersalah di wajahnya. Laksamana Feng, bawahanmu tidak cukup kuat, tolong gantikan seseorang untuk bertarung. Feng Tianxing melihat batu kecubung yang telah menyebar dari kedalaman mata Yaza, dan dia mengambil keputusan. Terkena batu kecubung berarti akan terkorosi dan diasimilasi oleh lawan. Apa yang disebut pertarungan satu lawan satu ini pada dasarnya adalah untuk menipu tulang punggung lawan untuk keluar bertarung, tetapi sengaja membiarkan mereka pergi. Bila perlu, iblis yang rusak ini dapat meledak kapan saja. Tidak mungkin Feng Tianxing membiarkan Yaza kembali ke klan iblis. Tuhan tahu apakah Yaza akan menginfeksi klan iblis lain lagi. Dia diam-diam mengedarkan energi spiritual untuk melindungi dirinya sendiri, dan Feng Tianxing akhirnya menjadi ramah. Memang benar bahwa lawanmu telah mengetahui kemampuanmu. Kamu tidak bisa disalahkan atas kekalahan dalam pertempuran ini. Beristirahatlah di samping. Kamu adalah pejuang klan iblisku, dan aku akan mengingat namamu di masa depan. Setelah selesai berbicara, Feng Tianxing meminta Yaza untuk beristirahat. Untuk mempelajari kemampuan erosif dari kehampaan, Feng Tianxing bahkan secara khusus mengatur agar dua iblis yang tumbuh berdiri di samping Yaza untuk melayani. Ini kesempatannya. Terus terang, itu brutal. Tapi tidak mungkin, medan perang seperti ini, dan sangat hemat biaya untuk mengorbankan satu atau dua orang sebagai ganti keselamatan kebanyakan orang. Dan di banyak medan perang, bahkan tidak ada kesempatan seperti itu. Kekalahan Yaza dan sikap tidak menyalahkan Feng Tianxing membuat sekelompok setan ingin mencoba. Ras iblis lain melompati tembok kota sepenuhnya dan datang ke sisi Feng Tianxing. Yantu, tolong berjuang untuk Laksamana Feng. Feng Tianxing melirik Yantu. Ini adalah puncak dari seluruh tubuh klan iblis. Dan sudah ada tanda-tanda menerobos. Kekuatan Yantu ini jauh lebih tinggi dari biasa. Feng Tianxing berpikir sejenak sebelum berbicara. Kamu harus berhati-hati dalam pertempuran ini. Setelah selesai berbicara, dia mengirimkan transmisi suara ke Yantu lagi. Ametis tampaknya memiliki kemampuan untuk menimbulkan korosi. Jangan menyentuhnya, ingat. Ketika Yantu mendengar ini, setelah hening sejenak, dia mengangguk dengan sungguh-sungguh. Selama aku bisa mengalahkan Void, hidup dan matiku bukanlah apa-apa. Merupakan kehormatan bagiku untuk dapat berbagi kekhawatiran Laksamana Feng. Pukulan dilemparkan dengan keras, dan dalam sekejap, tubuh lawan hancur berkeping-keping. Setelah menahan sekitar 10 napas, dia benar-benar bagian bawah hancur. Kali ini, kesuksesan Yantu tidak membawa sorak-sorai dari para iblis, tetapi sejumlah besar iblis meraung untuk mengingatkan Yantu. Hati-hati, lawan pasti akan menyerang. Hal berikutnya adalah pertempuran serius. Yantu, jangan sampai ketahuan. Terserah kamu kali ini. Kamu adalah yang terkuat di kota kami. Jika kamu tidak bisa mengalahkan kami, tidak ada dari kami yang bisa bertarung. Setan di kota mengetahui reputasi Yantu, penguasa arena, dan karakter kejam yang tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan. Setiap iblis yang melawannya terluka parah atau mati mendadak. Kekurangan masa lalu ini, ditempatkan di medan perang saat ini, telah menjadi kekuatan Yantu dan alasan mengapa banyak setan percaya padanya.
Dia kejam terhadap bangsanya sendiri. Dan tentu saja dia tidak menunjukkan belas kasihan kepada musuh-musuhnya. Yan Tu di langit menyaksikan lawannya diam-diam. Dia benar-benar mengabaikan suara dari dunia luar. Dan asyik dengan setiap gerakan lawannya, tanpa kendur sedikit pun. Ini adalah keadaan konsentrasi yang unik baginya. Di negara bagian ini, segala sesuatu tentang Yan Tu hanya untuk berkelahi. Tapi sekarang, keinginan untuk bertarung juga bercampur dengan nasihat Feng Tianxing. Jangan sampai terkena batu kecubung. Kali ini, hal-hal yang bertarung dalam kehampaan pasti akan menargetkan metodenya dan mendapatkan kemenangan cepat. Saat kehampaan memadatkan kembali tubuh batu kecubung, mata Yan Tu menjadi redup. Bernapas menjadi berat. Karena aku tidak bisa menyentuh batu kecubung, dan karena lawan pasti akan mengincar gerakanku, kenapa tidak mengambil langkah pertama? Saat pikiran itu jatuh, memanfaatkan kecubung kental lawan untuk mengambil bentuk, Yan Tu tiba-tiba melompat, dan meninju keras dari udara. Tinju Sun Feng. Ledakan. Hembusan angin mendesing dan mengamuk, berubah menjadi bilah tajam, benar-benar menghancurkan tubuh batu kecubung yang baru terbentuk. Dengan ritme seperti itu, Yan Tu tetap tidak berniat menyerah. Dia mengepalkan tinjunya lagi dan menunjuk ke sekeliling. Tapi dia tidak tahu di mana lawannya berada. Feng Tianxing. Katakan padaku di mana harus memukul. Raungan ini membuat semua orang terpana. Dan Feng Tianxing benar-benar mengerti saat dia melihat trik pihak lain. Orang ini dan dia berasal dari sekolah yang sama. Mereka semua adalah murid Galomen. Dan mereka semua menguasai keterampilan umat manusia. Jelas, trik-trik ini bisa memainkan peran besar dalam menghadapi kehampaan. Ini adalah persiapan Jia Luo untuk menghadapi kehampaan. Feng Tianxing langsung mentransmisikan suara. Anda lihat di balik batu di kiri bawah? Coba ke sana dan saya akan lihat apa yang saya dapat. Angin tinju yang telah dikumpulkan Yan Tu untuk waktu yang lama langsung meledak, dan angin kencang menyapu. Kekuatan pukulan ini beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Batu-batu besar dan pohon-pohon di tanah hancur, memperlihatkan bola mata ungu seukuran telapak tangan yang bersembunyi di balik batu besar itu. Sosok itu terlihat, dan mata ungu itu mengeluarkan geraman rendah. Kalian, pengadilan mati.